Yang rasa punya jabatan sulit, jangan minta tambah jabatan lagi. Yang punya tanggung jawab yang sulit, jangan minta tanggung jawab lagi. Kalau kita mampu, lakukan. Tak mampu, serahkan lagi. Banyak di antara manusia itu, ketika dia tak mampu, tapi merasa mampu. Bahkan setiap detakan jantung kita, tarikan nafas kita ini adalah amanah dari Allah. Pandangan mata kita ini amanah. Jangan sampai pandangan ini melihat sesuatu yang bermaksiat di jalan Allah. Telinga kita ini adalah amanah dari Allah. Amanah yang terbaik adalah dengarkan kebaikan di jalan Allah, dengarkan bacaan Quran, dengarkan suara azan, dengarkan nasihat dan kebaikan. Salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hatinya baik adalah ketika dia mau mendengarkan nasihat dari saudaranya. Saya tidak merasa lebih baik dari saudara. Sesungguhnya saya bukan sedang menasihati saudara, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu ilal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dirahmati Allah, para alim, para syekh, para tuan guru, para imam, para tuan haji, hajah, para pakcik makcik yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Jalil. Pada pagi yang mulia ini Allah berkenan menuntun hati kita masing-masing dengan hidayahnya semata, dengan rahman rahimnya Allah, kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga salat subuh kita kali ini adalah salat subuh kita yang terbaik. Semoga sujud kita pagi ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, fi yaumil ladzi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari kiamat anak takkan berguna, harta takkan berguna lagi, melainkan cuma satu kata Allah bagi orang-orang yang semata-mata menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hatinya yang penuh dengan keselamatan, yang memenuhi hidupnya dengan iman dan Islam, yang memenuhi hidupnya dengan kebahagiaan semata kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang tiada terhingga kepada tuan-tuan guru, para imam, para pengurusi Masjid Al-Hakim di Kuching, Malaysia ini. Saya pagi ini adalah hari yang ke-6 di mana saya hadir di Malaysia pada hari Isnin kemarin, dan mohon doa restunya insyaallah besok pagi jam 9 tahun lepas saya bertolak kembali ke Pontianak. Tapi walaupun demikian, saya menyaksikan di masjid yang agung dan mulia ini bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang salih. Kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita dibahagiakan oleh Allah, anak keturunan kita Allah jadikan anak salih dan salihah, dan penyejuk pandangan mata hati kita kelak ketika kita sudah tak ada lagi di atas muka bumi, anak-anak kita lah yang akan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan, amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharabid dahri nabniha. Harta yang kita punya pada masanya nanti,
pasti akan diperebutkan. Adwaruna li kharabid dahri nabniha. Istana yang paling megah sekalipun pasti akan dihancurkan oleh waktu. Berapa lama kita bertahan hidup? Palinglah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam takkan lepas antara 60. Selebihnya adalah bonus. Kalau orang Malaysia kata bonus apa, Pak Cik? Sama, bonus. Oh, sama juga. Saya sebelum ke Malaysia ini 2 bulan dulu nonton film Upin Ipin. Takut salah ucap. Tapi ternyata bahasa kita mirip karena kita saudara seiman, saudara seislam, dan bahasa kita serumpun. Semoga kita semuanya dipersatukan oleh Allah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas mimbar, dijelaskan oleh sahabat, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari wa jalasna haulahu. Pada satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk berada di sekitar beliau. Faqala, dan kemudian beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zaharatid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kelak, kata Nabi, di saat aku sudah tidak ada lagi di antara kalian, ketika Allah membukakan pintu-pintu kenikmatan duniawi dengan segala keindahannya. Ada yang pengen miskin? Saya tanya ini serius nih, ada yang pengen miskin enggak? Ada yang mau miskin enggak? Enggak ada. Yang pengen kaya, tunjuk tangan. Nyaris di antara kita tidak ada yang mau hidup miskin. Tidak ada. Selain sahabat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika bicara tajuk yang paling disenangi oleh kita itu tak ada lain selain materi. Selain kenikmatan hidup, selain harta yang banyak, selain kenikmatan, selain kemuliaan, kita tak suka selain daripada itu. Tapi kita lebih senang kepada kehidupan yang bermewah-mewahan dan bermegah-megahan. Tidak salah memang kita harus jadi orang kaya, karena memang tidak ada larangan. Tetapi apakah harta yang kita dapatkan dari hal yang halal, dan kemudian kita infakkan kepada perkara yang halal, atau malah justru sebaliknya, khawatir harta yang kita dapatkan dari sesuatu yang Allah larang, yang Allah haramkan, wal'iyadu billah, na'udhu billahi min dalik, setelah itu kemudian dibelanjakan kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Maka berhati-hatilah tentang kenikmatan dunia ini. Karena kata Nabi, ad-dunya hulwatun. Dunia itu manis. Dunia itu manis dan pasti melenakan kalian. Maka pada pagi yang berbahagia ini, semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur terhadap apapun yang Allah turunkan untuk kita. Karena Allah memberikan semuanya itu dengan rahman rahimnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kehidupan duniawi yang sangat pendek ini, yang tidak lama ini, menyebabkan kita lupa tugas kita kepada Allah. Bahwa tugas kita sebenarnya adalah untuk menyembah kepada Allah. Persoalan rezeki Allah sudah jamin. Bekerja itu hanya ikhtiar.
Apakah kita menyangka dengan tidak bekerja kita tidak makan? Pagi yang cerah ini, pagi yang mulia ini, mari kita belajar kepada seekor burung. Seekor burung yang paling kecil sekalipun dia tahu di mana rezekinya. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Seandainya kalian itu betul-betul yakin dan pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah tentang rezeki hidup kalian, la razaqakum, niscaya Allah yang akan menjamin rezeki kalian, kama tarzuqut thair, sebagaimana Allah telah menjamin rezeki burung-burung yang hidup di antara kalian. Burung itu kalau terbang dari pagi dalam keadaan perut lapar, dia tidak tahu di mana tempat itu rezeki. Tapi dia berangkat puluhan kilo dia terbang, bahkan ratusan kilo dia terbang setiap hari. Dia tidak tahu di mana itu tempat, tapi Allah menunjuki itu. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Waktu berangkat pagi-pagi perut dia kosong. Sore dia balik ke sarang, perutnya kenyang, kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah burung itu tidak bersyukur kepada Allah? Semuanya bersyukur dengan zikirnya. Apakah mereka tidak sujud kepada Allah? Sujud dengan sujudnya. Lantas bagaimana dengan kita manusia yang Allah sudah berikan kepada kita nikmat besar? Kita mulai tadi malam mau tidur berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan atas namamu ya Allah aku dihidupkan, dan dengan namamu aku dimatikan ya Allah. Setelah itu tertidur, Allah berikan kita istirahat. Persoalan-persoalan hidup hilang semuanya. Karena itu adalah istirahat. Wa ja'alna naumakum subata, kata Allah. Dan kami jadikan tidur-tidur kalian itu sesuatu yang melenakan kalian, agar tak lagi memikirkan tentang duniawi ini. Istirahat dulu, kata Allah. Nanti bangun, berdoa lagi kepada Allah, bersyukur lagi kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikin nusur. Terima kasih atas segala kurnia dan nikmat-Mu ya Allah. Barusan saya tidur ya Allah, barusan saya mati sekejap. Setelah itu Engkau hidupkan aku kembali, dan pada akhirnya aku pasti kembali kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat hidup ini. Maka terima kasih atas kesediaannya untuk mengundang saya, dan saya sampaikan kepada Ustadz Tamri Arim, kepada Ustadz Baihaqi untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini. Karena saya ingin melihat, saya ingin menatap wajah saudara-saudara sebelum saya menghembuskan nafas nanti yang terakhir. Saya hanya ingin bersaksi kepada Allah bahwa saudara-saudaraku yang ada di tempat ini adalah orang-orang salih. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka saya meminta kepada saudara, saksikanlah juga kepada Allah bahwa saya adalah hamba Allah yang menginginkan kebaikan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dan meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ini ada yang berniaga tidak? Ada yang pebisnis? Beliau bisnis. Bisnis sama siapa? Ustaz Saiful ada bisnis? Saya lupa Ustaz siapa namanya? Ustaz Ihya. Ustaz Ihya punya bisnis cincin, batu wali. Tuan Haji punya bisnis. Ada bisnis? Anak muda punya bisnis. Kalau tak ada bisnis, saya ajak bisnis. Karena Allah yang mengajak kita bisnis. Bukan saya yang ngajak, tapi Allah. Cuma saya sampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada perhitungan Allah, yang beriman kepada surga dan nerakanya Allah, apakah kalian mau kalau aku ajak ke sebuah perniagaan, aku ajak satu bisnis, kata Allah, di mana bisnis ini engkau tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Kita pernah rugi dalam bisnis? Ustaz Ihya, batu cincin pernah tak dibayar orang? Ustaz Bayhaqi sudah bayar belum? Kita pernah bisnis, pernah untung, pernah rugi. Bahkan kadang-kadang kita kena akalkan kawan. Kita kecewa dan kemudian sakit hati. Tapi kata Allah, kalau engkau mau aku ajak bisnis, dengan bisnisku kata Allah, kau takkan pernah rugi selama-lamanya. Yang pertama, tu'minuna billahi. Cukup engkau beriman kepada Allah. Dengan sesungguh-sungguhnya iman, Allah yang menciptakan aku, Allah yang menciptakan saya, memberikan saya rezeki, menjamin semua kehidupan dan kematian saya. Caranya adalah kemudian bertakwa kepada Allah melalui ibadah kita, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan hal yang dilarang oleh Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, mempercayai dan mengimani Rasulullah sebagai Nabiullah yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada kerasulan setelah Rasulullah Muhammad, tidak ada wahyu turun setelah wafatnya Rasulullah Muhammad, tidak ada ayat-ayat Allah yang turun setelah Rasulullah Muhammad wafat, dan tidak ada kitab suci manapun bentuknya setelah Al-Quranul Karim. Setelah itu amalkan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Dengan cara apa? Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian semua. Harta yang kita punyai, yang kita dapatkan dari hasil berniaga ini, ingat, tak semuanya kita punya. Ada hak Allah di dalamnya. Ada hak Allah. Jangan ambil semua, jangan makan semua, jangan nikmati semua. Kita bisa hidup sampai hari ini, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah karena ada doa orang lain. Siapa itu? Orang-orang fakir yang pernah kita santuni dia. Bahasa sini apa? Santuni. Kita santuni dia. Ada orang-orang miskin yang datang kepada kita dengan perut yang kosong, kemudian kita penuhi perutnya. Apakah Allah tidak bahagia dengan kita? Wallah Rabbul Haq. Demi Allah yang memegang kehidupan kita. Kita memberi kepada orang lillahi ta'ala hanya sekedar 1 sen, 2 sen. Semuanya dihitung dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Boleh dipetik di dunia kata Allah, dan di akhirat apalagi. Kau ambil sesukamu kata Allah. Tapi jangan lupa, pada masanya nanti kau akan diperhitungkan oleh Allah. Kita akan dihitung oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Berjihad dengan harta itu paling pelik, paling susah, paling sulit. Yang ada kata orang Pontianak, malah hidup kita ni pelit, masin, kedekut. Apa lagi? Garam bertuku. Orang sini faham garam bertuku? Kalau kedekut faham ya? Kedekut faham. Orang Pontianak dah paling takut kalau dah kata kedekut ni, Pak. Kenapa? Bukankah itu semuanya dari Allah? Dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Setelah dikembalikan, Allah kembalikan lagi kepada kita. Memberi 1, Allah kasih 10, bahkan bisa 100, bahkan bisa 1000. Jangan pernah ragu kepada Allah, karena semuanya ini milik Allah. Kalau kita berbuat baik, memberi di jalan Allah dengan cara terbaik, maka Allah pasti akan mengembalikan kita dengan pengembalian yang lebih terbaik. Wa anfusikum, dengan diri kalian semuanya. Apa diri kalian? Apa diri kita? Ilmu, fikiran,
tenaga, kemampuan. Seandainya masjid ini membutuhkan sesuatu, kenapa kita tidak berjuang di jalan Allah melalui masjid yang mulia ini? Kalau ada pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfidz, di mana itu menyiapkan para pejuang-pejuang fi sabilillah, kenapa sulit kita memberikan itu? Padahal Allah tidak mengambilnya, tapi Allah menginginkan kita berbisnis di jalannya. Setelah itu Allah pasti akan mengembalikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sebenarnya perniagaan, sebuah bisnis yang sebenar-benarnya, kata Allah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Hanya saja persoalan hidup kita ini, percaya sih percaya Pak Ustaz, yakin tak? Percaya sih Pak Ustaz, tapi tak yakin kepada. Maka berbahagialah saudaraku sekalian, pagi yang mulia ini kita telah berusaha, berupaya untuk berbisnis dengan Allah. Duduk di masjid Allah, berangkat dari rumah masing-masing. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diawali dengan tahajud di rumah, dengan salat sunnah fajar di rumah, rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat aja sebelum salat subuh, timbangannya lebih baik dibandingkan dengan bumi dengan seluruh isinya. Boleh saya minum sekejap? Tak boleh, tak masalah. Saya balik nanti. Bismillah. Baik, kita lanjut. Anak muda, tu yang duduk, yang berjenggot. Ya, yang jenggot ni macam saya. Suka kereta bagus? Suka mobil bagus? Suka? Kalau dikasih kereta bagus satu, pengen nambah tak? Mau nambah? Ayah, kalau dikasih rumah yang bagus macam istana, dikasih satu sama Allah, pengen nambah tak? Kalau dikasih istri cantik, pengen nambah tak? Tak berani. Belum ada ilmu kali ini. Kata Peramli, guru belum punya ajar. Manusia itu, kata Nabi, kalau dikasih satu pasti minta 2, kasih 2 pasti minta 3, kasih 3 minta lagi sama Allah. Dia tak akan puas dengan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Puaslah terhadap nikmat Allah. Ini Fahad lagi streaming kah? Wah, lagi streaming rupanya kita ini. Bila-bila masa nanti tuan-tuan haji dan ibu hajah, kemudian para pakcik, makcik lagi santai di rumah, silakan tengok channel dakwah saya, namanya Zain Mohsin Official di Facebook dan di YouTube. Dan insyaallah pada hari ini sudah hampir 100.000 follower, dan insyaallah itu menjadi manfaat di jalan Allah. Silakan like, share, and comment. Insyaallah setiap rupiah, setiap sen yang masuk melalui channel itu, insyaallah kita pergunakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah syiarnya di jalan Allah. Masalah lebihnya itu hanya kebaikan dan kemurah hatian dari Allah semata. Maka di pagi yang mulia ini, saya imam-imam salat, imam-imam masjid yang ada di sekitar Kucing ini, saya sangat bangga dan sangat senang hati. Karena suaranya subhanallah, cantik-cantik, bagus-bagus, dengan bacaan-bacaan yang sungguh memukau hati. Dan insyaallah para imam-imam kita ini adalah bagian dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, meninggalkan anak, meninggalkan istri di rumah, kecuali yang di tengah ini. Tak berani saya, masih belum punya bini. Kenapa pula belum? Tak laku ke apa? Kalau tuan guru Ustaz Baihaqi, tak berani saya. Nanti malah nambah lebih dari 3-4 pula ni. Nampak dari wajah tu beda dengan kita. Ayah tadi saya tanya, tak berani nambah bini ya, tak nambah isteri. Ternyata nasib kita sama. Saya ni tuan-tuan,
Kalau kat Pontianak saya, sana tu, di Indonesia, seluruh negeri saya dikenal dengan Ustaz Zain Muhsin Singapodium Indonesia. Itu kalau di podium, di atas mimbar, saya dijuluki Singapodium. Tapi balik ke rumah, itu bukan takut, cuma isteri lebih berani. Saya balik rumah menjadi macam kucing pula. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi begini, karena memang majlis ini adalah majlis yang mulia, saya sampaikan sabda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentang harta duniawi ini. Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawf ibni Adam illa at-turab wallahu yatubu ala man taba. Sering saya sampaikan di majlis ilmu tentang harta. Jika seandainya manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan harta yang isinya 2 lembah. 2 lembah itu isinya harta benda duniawi, mereka takkan pernah cukup, mereka takkan pernah puas, mereka pasti meminta yang ketiga. Tanyalah Tuan Guru Ustaz Baihaqi, ada isteri 1, minta lagi 1 lagi. Kalau kita tanya, apa pula antum ni? Nikah lagi. Jawaban beliau sederhana, biar menyesuaikan dengan doa. Mana doanya? Rabbana hab lana min azwajina. Karena kalau azwajina itu jamak, Pak, jumlahnya banyak, berarti bini-bini kami. Menyesuaikan dengan doa semata, kata beliau. Jadi kembali lagi kepada Nabi, seandainya manusia itu diberikan 2 lembah yang isinya harta semua, mereka cukup tak? Mereka puas tak? Takkan. Allah berikan kemegahan, apakah mereka cukup dan bersyukur kepada Allah? Bersyukur, cuma kurang. Labtagha thalithan, setelah itu minta lagi kepada Allah untuk yang ketiga lembah. Ma yamlau jawf ibni Adam illa at-turab. Dan tidak akan pernah memuaskan hasrat hidup manusia itu kecuali tanah. Maksudnya apa? Mereka tak akan pernah puas dengan apapun yang telah Allah berikan dalam hidup. Kita ini semuanya pasti memerlukan harta. Kita semuanya pasti memerlukan duniawi. Tapi ingat, itu bukan segala-galanya. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi yang paling miskin, Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari ini sampai wafatnya beliau tidak pernah memiliki apapun kecuali keimanan yang kuat dan teguh kepada Allah semata. Ada sahabat Nabi yang paling kaya, ada sahabat Nabi yang paling miskin. Sahabat Nabi yang paling kaya ada Abdurrahman bin Auf, ada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian ada Zubair ibn al-Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang bukan saja milioner tapi bilioner masih itu. Tapi juga pula ada sahabat Nabi yang paling miskin. Ada Salman Al-Farisi, ada Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 300 lebih sahabat Nabi yang disebut dengan Ahlus Suffah. Hidupnya tidak punya harta sama sekali, tapi diabdikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah bahtera keimananmu kepada Allah. Pada hadis yang lain Nabi mengingatkan, perbaharui imanmu dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar iman, keyakinan kita semakin mantap kepada Allah. Tak sedikit pun yang akan bergeser dari kalimat itu. Dengan kalimat ini kita hidup, dengan kalimat ini pula kita akan dimatikan, dengan kalimat ini kita dikumpulkan di yaumil qiyamah, dengan kalimat ini kita diselamatkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Pada masanya kelak di yaumil qiyamah dengan kalimat la ilaha illallah, kita dihadapkan ke hadapan Allah dengan wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Allah Tuhannya. Dia dapat memandang rahmat dan kasih sayang serta kemuliaan Allah masa itu. Yang kedua, kata Nabi, berapa menit lagi waktu kita? 30 minit. Lama kali ini. Saya sih tak masalah, cuma kasihan di luar ini sudah ada kopi nampak. Yang kedua kata Nabi, khudhiz zada kamilan fa inna as-safara ba'idun. Bawalah oleh kalian perbekalan secukupnya karena perjalanan ini sangat jauh dan melelahkan. Hidup ini bukan cuma di dunia. Sekarang kita cuma pelayaran sementara. Nanti kita akan sampai pelayaran berikutnya, namanya alam kubur. Selesai alam kubur kita belayar lagi, namanya alam akhirat, dan seterusnya. Kalau kita tak membawa perbekalan secukupnya, maka itu akan menjadi permasalahan nanti di perjalanan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah perbekalan yang baik, yang banyak, yang cukup, dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa perbekalan yang sederhana, tapi bawalah perbekalan yang bisa membuat kita tak bermasalah dalam perjalanan itu. Salat, puasa, zakat, haji, zikir, infak, sedekah, dan seterusnya. Itulah bekal kita menghadap Allah, agar dalam perjalanan kita tidak bermasalah. Yang ketiga, wa khaffifil himlah fa innal aqabata qu'ud. Ringankan beban bawaanmu. Jangan terlalu banyak membawa beban. Apa beban hidup? Harta, jabatan, tahta. Oh, masuk waktu duha atau subuh kedua. Yang belum bangun boleh sekarang berarti ya. Ingat kata Nabi, wa khaffifil himlah. Ringankan bebanmu. Jangan terlalu berat. Kenapa? Karena pendakian ini sulit. Yang ngerasa punya jabatan sulit, jangan minta tambah jabatan lagi. Yang punya tanggung jawab yang sulit, jangan minta tanggung jawab lagi. Kalau kita mampu, lakukan. Tak mampu, serahkan lagi. Banyak di antara manusia itu ketika dia tak mampu tapi merasa mampu. Bahkan setiap detakan jantung kita, tarikan nafas kita ini adalah amanah dari Allah. Pandangan mata kita ini amanah. Jangan sampai pandangan ini melihat sesuatu yang bermaksiat di jalan Allah. Telinga kita ini adalah amanah dari Allah. Amanah yang terbaik adalah dengarkan kebaikan di jalan Allah, dengarkan bacaan Quran, dengarkan suara azan, dengarkan nasihat dan kebaikan. Salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hatinya baik adalah ketika dia mau mendengarkan nasihat dari saudaranya. Saya tidak merasa lebih baik dari saudara. Sesungguhnya saya bukan sedang menasihati saudara, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Kata Nabi, jangan engkau terlalu membawa beban yang terlalu berat. Simpan bebanmu, kalau engkau tak mampu, serahkan kepada orang yang ahlinya. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhlisil amal. Ikhlaslah engkau dalam berbuat, ikhlaslah engkau dalam beramal. Fa innan naqida basirun, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang sedang menatapmu. Nak sembunyi di sebelah mana pun Allah menatap kita. Bagi para jamaah dan saudara-saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, baik yang ada di Indonesia dan di seluruh belahan dunia, yang hampir setiap streaming selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah kita, ibadah kita pagi hari ini
termasuk ketika para jamaah-jamaah yang lain, jamaah yang ada di dunia maya ini, silahkan dibagikan karena ini insya Allah bermanfaat di jalan Allah. Pagi ini saya dengan rombongan berada di Masjid Al-Hakim. Masjid Al-Hakim, jalan mana? Kampung Hashim Muda. Kebalik ya. Muda Hashim. Di Kampung Muda Hashim, negara bagian Kuching, Sarawak. Alhamdulillah perjalanan saya kemarin berapa 8 jam ya. 8 jam yang membuat saya ketawa dengan asisten saya ini satu. Di border ada tulisan buka apa? Buka topeng wajah. Topeng wajah ya. Apa? Topeng muka. Saya tanya sama dia, apa topeng muka? Tak tahu. Abah tahu? Kalau saya tahu tak tanya awak. Ini bagian immigration. Buka topeng wajah. Topeng wajah. Yang mana pak? Oh masker. Tapi Masya Allah justru ini menjadi cerita yang akan membahagiakan saya. Sepanjang perjalanan saya cerita dengan asisten saya, ya Allah, Allah mengizinkan saya berangkat ke Kuching karena memang Allah memiliki tujuan yang sangat mulia, di mana saya pasti akan dipertemukan dengan orang-orang salih. Kelak semoga kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang penuh berseri-seri, dengan wajah yang penuh ridha dan diridhai oleh Allah. Pada akhirnya Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang hatinya senantiasa sujud kepada Allah, jiwa-jiwa yang senantiasa ridha terhadap ketetapan Allah, jiwa-jiwa di mana dia memandang apapun yang Allah berikan baginya adalah kebaikan, jiwa-jiwa yang tidak pernah mengeluh kepada Allah, tapi jiwa-jiwa yang selalu bersyukur kepada Allah, hidupnya bahagia. Kalau berjalan di atas muka bumi, dia selalu menundukkan hatinya, dia tidak menunjukkan kesombongannya. Wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya penuh iman kepada Allah, berjalan di atas muka bumi menundukkan dirinya. Walaupun dia kaya, walaupun dia hebat, walaupun dia luar biasa, tapi dia tidak menunjukkan itu, melainkan dia selalu tunduk kepada Allah Tuhannya. Dan ketika orang memperolokkan dirinya, dia tidak menjawab olokan itu dengan kalimat-kalimat yang sama, tapi malah justru sebaliknya, dia membalas itu dengan selamat, dengan kebaikan-kebaikan. Maka pada akhirnya kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali pulanglah kalian kepada Allah Tuhan kalian dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian semuanya ke dalam surga-surgaku. Semoga kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan dipertemukan dengan beliau di surganya Allah, di surga yang tertinggi. Paling akhir, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi. Baca salawat itu berwudu baik, tak berwudu pun tak masalah. Bacaan salawat itu banyak. Kalau yang dibaca Jibril alaihi salatu wassalam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebelum kita bersalawat, Allah sudah bersalawat. Sebelum kita bersalawat, Jibril bersalawat, malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Malaikat bersalawat, bahkan Allah Rabbul Jalil, Allah Rabbul Izz, Allah yang menciptakan kita semuanya bersalawat kepada junjungan mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam,
Allah berfirman kepada Adam, "Ya Adam." Adam selesai diciptakan. Allah berfirman kepada Adam, "Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Kalau bukan karena aku ingin menciptakan Muhammad, tidak mungkin aku menciptakanmu. Tidak mungkin Allah menciptakan Nabi Allah Adam kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad. Kalau Adam tidak ada putra-putrinya. Kalau tidak ada Adam, tidak ada datuk nenek moyang kita. Tak ada datuk, tak ada emak, tak ada ayah. Tak ada ayah, tak ada kita. Maka sesungguhnya hutang kita ini selain memang betul-betul kepada Allah, hutang sebab kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatul Muhammadiyah, hakikat kebenaran Muhammad, sebelum alam ini diciptakan, nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah ciptakan. Allah mengampuni kita karena kemuliaan Rasulullah Muhammad. Allah memasukkan kita ke surganya karena Allah menyandingkan namanya dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh kalau kita baca salawat. Kalau tanpa kalimat Muhammad kita tak masuk surga. Kalau tanpa kalimat Muhammad kita tak akan selamat dari neraka. Karena kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5 menit lagi, paling lama. Ustaz Baihaqi udah kedap-kedip dari tadi nih. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi karena dosanya kepada Allah, Nabi Adam sujud 100 tahun tak pernah mengangkat kepalanya. Kenapa tidak mengangkat kepalanya? Karena Allah tidak mau memaafkan. Yang dibaca oleh Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana, maksudnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun Allah tidak menatapnya. Sampai tempat sujudnya Nabi Adam 100 tahun itu cekung seukuran jidat Nabi Adam. Apakah Allah menerima taubatnya? Belum. Sampai ketika itu Adam alaihi salatu wassalam teringat, ya Allah, aku sekarang teringat bahwa tiangnya arsy itu hanya 2 kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika Adam mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam irfa' ra'saka qad ghafartu laka. Angkat kepalamu Adam, sungguh aku mengampuni engkau. Kaget Nabi Allah Adam sambil menangis dan kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, 100 tahun lamanya aku sujud kepadamu, bertaubat kepadamu ya Allah, memohon kemurahanmu ya Allah, memohon ampunanmu dan kebaikanmu ya Allah, tetapi malah engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah. Tetapi ketika aku membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, engkau memerintahkan kepadaku untuk mengangkat kepalaku dan engkau mengampuniku. Siapa itu ya Allah? Kalau kalimat la ilaha illallah aku faham dan itu adalah engkau ya Allah, tapi siapa Muhammadur Rasulullah yang begitu mulia bersanding dengan namamu ya Allah ya Rabb? Allah menjawab, ya Adam, dia adalah hamba terkasihku, kekasih terbaikku yang bernama Muhammad. Dia adalah anak keturunanmu dari Bani Hashim, sesuai dengan nama kampung ini. Tapi bukan Hashim yang itu kali Pak ya, dari Bani Hashim. Dia adalah nabi kekasihku, nabi terakhir yang aku utus, tetapi awal dalam penciptaan dan kejadian. Dialah yang akan menyelamatkan seluruh umat. Maka karena engkau membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
aku mengampuni dosamu. Bagaimana dengan dosa kita? Sedangkan sujud Nabi Adam yang sujud 100 tahun tidak diampuni oleh Allah, tetapi kerana dia membaca kalimat la ilaha illallah, Allah mengampuni dirinya. Bagaimana dengan kita hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kita harapkan. Semoga pertemuan yang mulia ini membangkitkan semangat kita semuanya untuk semakin mencintai agama Allah, semakin mencintai majelis ilmu, semakin mencintai masjid yang mulia ini. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pasti kelak dikumpulkan bersama orang yang paling dicintainya. Dan orang yang paling kita cintai tentu hari ini adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Tuan Guru Baihaqi, kepada Imam Muda Ustaz Syaiful, Ustaz Ihya Ulumuddin, dan guru-guru kita yang lain, para pengurusi Masjid Al-Hakim, para pakcik, para makcik, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah. Mohon doanya karena insyaallah besok pagi kita akan bertolak kembali ke Pontianak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barakah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu